dari kelompok 1 akan menerangkan sedikit tentang materi penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fatur Rizky Nurfadilah sebagai moderator dari kelompok 1 dan ada Ainunisa, Muhammad Khairul Latif, Maudi Istiana Putri, dan Ruyati sebagai anggota kelompok. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Nanang Martono, ketika hendak melakukan penelitian tidaklah mudah dan sembarangan orang bisa melakukannya. Itu dikarenakan banyak hal yang dipertimbangkan, terutama ketika memilih topik penelitian yang membutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang cukup besar. Selain itu, banyak metode penelitian yang bisa digunakan ketika melakukan penelitian. Salah satunya adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dan metode komparatif. Di antara jenis-jenis metode penelitian tersebut, tentu terdapat perbedaan, kelebihan, serta kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya untuk penelitian. Topik pembahasan pada presentasi kali ini ada 7. Yang pertama ada definisi, kedua ada tujuan, ketiga ada jenis-jenis, kemudian ada contoh judul, selanjutnya ada metode penelitian, kelebihan dan kekurangan, serta perbedaan dari penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Definisi penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Yang pertama, definisi dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang memandang tingkah laku manusia yang dapat diprediksi dengan realitas sosial yang dapat diukur dengan data. Kemudian, definisi dari penelitian komparatif adalah penelitian yang melihat perbedaan antar suatu kelompok, membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Kemudian tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah menggambarkan fenomena atau karakteristik suatu kelompok, kejadian, atau populasi secara sistematis menggunakan data numerik. Membandingkan atau mengukur dua atau lebih perlakuan dalam suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Sedangkan tujuan penelitian komparatif adalah membandingkan atau mengukur dua atau lebih perlakuan dalam suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama ada penelitian survei. Penelitian survei menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data. Contohnya, survei kepuasan pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua, penelitian studi kasus, menggambarkan secara mendalam suatu kasus atau kejadian tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya yaitu studi tentang efektivitas metode pembelajaran di suatu sekolah. Selanjutnya yaitu ada penelitian komparatif, yaitu membandingkan dua atau lebih kelompok untuk melihat perbedaan atau persamaannya dalam variabel tertentu. Contohnya yaitu perbandingan tingkat stres antara mahasiswa yang bekerja sambil kuliah dan yang tidak bekerja. Yang keempat ada penelitian korelasional, meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa mencari hubungan sebab dan akibatnya. Contohnya yaitu hubungan antara durasi belajar dengan hasil ujian siswa. Yang kelima yaitu ada penelitian ex facto, diarahkan untuk mempelajari peristiwa yang telah terjadi dan kemudian mengurut ke masa lalu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian komparatif. Yang pertama itu ada penelitian komparatif kuantitatif, menggunakan data kuantitatif untuk membandingkan variabel-variabel tertentu. Contohnya, membandingkan ujian hasil antara dua kelompok siswa. Yang kedua, ada penelitian komparatif kuantitatif, menggunakan data kualitatif
seperti wawancara atau observasi, untuk membandingkan aspek-aspek mendalam dari peristiwa yang diteliti. Misalnya, membandingkan pengalaman pengguna teknologi di dua kelompok berbeda. Penelitian komparatif longitudinal mengamati perbedaan suatu variabel pada waktu yang berbeda. Contohnya, perbandingan tingkat stres bekerja sebelum dan sesudah pandemi. Yang keempat, ada penelitian komparatif kausal, meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel tanpa manipulasi langsung oleh peneliti. Contohnya, pengaruh pola tidur terhadap produktivitas kerja. Yang kelima yaitu ada analisis perbandingan lintas waktu, menganalisis data dari periode waktu yang berbeda untuk melihat perubahan atau kesinambungan pada variabel tertentu, seperti tren ekonomi dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada contoh judul penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Contoh judul penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu pengaruh aplikasi pembelajaran terhadap minat belajar siswa SMA dalam menghadapi SBMPTN. Yang kedua yaitu pengaruh motivasi belajar, iklim belajar sekolah, dan kualitas mengajar guru terhadap mutu hasil belajar siswa SMA. Selanjutnya itu ada contoh judul penelitian komparatif. Yang pertama, perbedaan dampak COVID-19 pada usaha yang dirintis sebelum tahun 2020 dengan sesudah 2020. Meneliti bagaimana pandemi mempengaruhi usaha yang dimulai sebelum dan sesudah tahun 2020. Yang kedua yaitu analisis komparatif kinerja akademik siswa yang menggunakan metode pembelajaran tradisional dan metode pembelajaran inovatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana ada 4 pembagian, yaitu pengukuran pemusatan data, pengukuran persebaran data, pengukuran kemiringan data, dan pengukuran keruncingan data. Pengukuran pemusatan data yaitu teknik analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi nilai tengah atau pusat dari suatu data. Dengan teknik ini, kita dapat melihat di mana data cenderung mengumpul. Ada 3 jenis ukuran pemusatan data yang sering digunakan. Di antaranya itu mean atau rata-rata, median, dan modus. Mean atau rata-rata adalah total dari semua nilai dibagi dalam jumlah nilai, memberikan nilai rata-rata. Kemudian median, titik tengah dari data yang diurutkan, memberikan representasi nilai pusat yang lebih akurat. Kemudian itu modus, nilai yang sering muncul, menunjukkan nilai yang paling dominan. Selanjutnya, pengukuran persebaran data. Pengukuran persebaran data adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dipakai untuk melihat bagaimana data terdistribusi relatif terhadap nilai rata-ratanya. Teknik ini menggambarkan tingkat variasi dalam suatu set data yang sangat berguna untuk memahami karakteristik data dan mengambil keputusan yang tepat. Terdapat beberapa jenis pengukuran distribusi data yang sering digunakan. Di antaranya itu range, varian, terus standar deviasi, kuartil, desil, dan persentil. Range yaitu yang biasa dikenal adalah jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum, menggambarkan sebaran data. Kemudian varian atau rata-rata kuadrat, selisih tiap nilai dari rata-rata, menunjukkan sebaran data. Kemudian standar deviasi adalah akar kuadrat dari variasi menilai penyimpangan data dari rata-rata. Kemudian kuartil membagi data menjadi beberapa sama bagian
untuk membantu menganalisis distribusi data, yaitu Q1 sama dengan nilai tengah antara minimum dan median. Kemudian Q2 itu median, Q3 nilai tengah antara median dan maksimum. Selanjutnya itu desil adalah membagi data menjadi 10 bagian sama besar, menunjukkan posisi data. Terus persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian sama besar untuk analisis distribusi mendalam. Selanjutnya itu ada pengukuran kemiringan data. Pengukuran kemiringan data dalam statistik deskriptif merujuk pada ukuran yang menunjukkan kecondongan atau asimetri dari distribusi data. Terdapat 3 jenis kemiringan data yang biasanya dikenal, yaitu simetri, kemiringan positif, dan kemiringan negatif. Data simetris memiliki distribusi yang seimbang di kedua sisi nilai tengahnya. Mean, median, dan modus cenderung bernilai identik. Kemudian kemiringan positif yaitu ekor distribusi ada di sisi kanan grafik, median lebih rendah dari mean, dan modus berada di kiri mean. Selanjutnya kemiringan negatif adalah ekor distribusi ada di sisi grafik, median lebih tinggi dari mean, dan modus berada di kanan mean. Selanjutnya pengukuran keruncingan data. Keruncingan data yang juga dikenal sebagai kurtosis merupakan ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana distribusi data memiliki kecuraman. Konsep ini berkaitan dengan seberapa terpusatnya puncak atau konsentrasi data pada nilai tengah dari data yang sedang dianalisis. Ada beberapa tipe keruncingan data, yaitu mesokurtik, kedua leptokurtik, dan yang ketiga platikurtik. Mesokurtik yaitu distribusi dengan keruncingan serupa distribusi normal, simetris dengan puncak di tengah. Kemudian leptokurtik yaitu distribusi lebih runcing dari normal, data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah. Kemudian platikurtik yaitu distribusi kurang runcing dari normal, data lebih besar dan puncaknya lebih datar. Metode penelitian komparatif. Langkah-langkah pokok dalam penelitian komparatif itu yang pertama, merumuskan dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, jejaki dan meneliti literatur yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, merumuskan kerangka teoritis dan hipotesis-hipotesis serta asumsi-asumsi yang dipakai. Keempat, membuat rancangan penelitian. Kelima, seleksi subjek yang digunakan dengan metode pengumpulan informasi yang digunakan. Keenam, kategorikan sifat-sifat ataupun atribut-atribut ataupun hal-hal lain yang cocok dengan permasalahan yang mau dipecahkan buat mempermudah analisis kausalitas. Kemudian yang ketujuh, uji hipotesis. Uji hipotesis membuat interpretasi terhadap hubungan dengan metode statistik yang tepat atau sesuai. Kemudian yang kedelapan, membuat generalisasi, kesimpulan, dan implikasi kebijakan. Yang kesembilan, yang terakhir itu susunan laporan dengan metode penyusunan ilmiah. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Kita bahas dari kelebihan penelitian deskriptif kuantitatif terlebih dahulu. Di sini ada 6 kelebihan. Yang pertama, menyajikan data yang objektif. Artinya, data yang dikumpulkan itu bersifat angka dan fakta sehingga akan meminimalisir subjektivitas peneliti. Yang kedua, memudahkan generalisasi. Nah, dengan sampel yang representatif,
Tentunya hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih luas. Yang ketiga, mudah diverifikasi dan direplikasi. Nah, artinya penelitian kuantitatif ini memiliki prosedur yang jelas sehingga memungkinkan peneliti lain untuk memverifikasi dan mengulang penelitian tersebut. Yang keempat, menggunakan analisis statistik yang kuat. Ya, artinya teknik statistik yang digunakan untuk mengolah data akan memberikan hasil yang lebih tepat dan terukur nantinya. Yang kelima, efisien dalam pengumpulan data. Nah, data bisa dikumpulkan dalam jumlah besar dengan alat yang efisien, misal seperti survei ataupun kuesioner. Nah, yang keenam, menghasilkan visualisasi data yang jelas. Artinya, data numerik dapat divisualisasikan, misal melalui grafik ataupun diagram, sehingga akan memudahkan pemahaman hasil. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dari penelitian komparatif. Di sini ada 3. Yang pertama, alternatif bagi metode eksperimen. Maksudnya apa? Ya, di sini maksudnya penelitian komparatif ini bisa digunakan ketika eksperimen tidak memungkinkan atau etis, seperti perbandingan antar kelompok tanpa adanya manipulasi variabel. Nah, yang kedua, memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena dengan membandingkan berbagai kelompok atau kondisi. Nah, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai perbedaan dan hubungan antar faktor. Yang ketiga, meningkatkan kualitas teknik dan metode statistik. Nah, maksudnya adalah membandingkan data, teknik statistik lebih canggih dapat digunakan untuk menguji antara kelompok dengan sangat signifikan. Yang selanjutnya ada kelemahan penelitian deskriptif kuantitatif dan kelemahan penelitian komparatif. Pertama, kelemahan penelitian deskriptif kuantitatif. Ada 2, yaitu yang pertama, penelitian tidak subjektif. Artinya penelitian deskriptif kuantitatif fokus pada angka dan data yang objektif. Namun ini dapat mengurangi pemahaman mendalam terhadap konteks sosial atau individu yang tidak dapat diukur secara numerik. Yang kedua, orientasi terbatas hanya pada nilai. Nah, artinya penelitian ini lebih berfokus pada pengumpulan data numerik dan statistik, sehingga seringkali tidak dapat menggali faktor-faktor yang lebih kompleks atau kualitatif yang mungkin mempengaruhi hasil. Yang kedua ada kelemahan penelitian komparatif. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Artinya si peneliti tidak dapat mengendalikan variabel bebas secara langsung, sehingga hasil perbandingan mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terkontrol. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan secara aktual. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhi, sulit untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang paling relevan atau penting di setiap kelompok yang dibandingkan. Yang ketiga, kesulitan karena tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan. Artinya hasil yang muncul ini seringkali dipengaruhi oleh kombinasi faktor yang saling berinteraksi, sehingga sulit untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat yang jelas. Yang keempat, suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari suatu penyebab dalam suatu kejadian, dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Artinya fenomena ini kompleks dan tentunya dapat dipengaruhi oleh penyebab yang berbeda di waktu atau situasi yang berbeda, sehingga membuat pemahaman penyebabnya menjadi sulit. Yang kelima, sulit menentukan sebab dan akibat. Artinya karena variabel-variabel yang tidak terkontrol dan adanya banyak penyebab yang berinteraksi, sulit untuk menetapkan hubungan sebab akibat yang pasti. Materi selanjutnya yaitu perbedaan penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif. Dilihat dari segi aspek, yang pertama di tujuan, deskriptif kuantitatif itu menggambarkan fenomena atau karakteristik suatu kelompok, kejadian atau populasi secara sistematis
menggunakan data numerik. Membandingkan atau mengukur dua atau lebih perlakuan dalam suatu variabel atau beberapa variabel. Sedangkan yang komparatif itu membandingkan atau mengukur dua atau lebih perlakuan dalam suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Jadi yang komparatif itu membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Terus aspek yang kedua itu objek penelitian. Deskriptif kuantitatif itu suatu populasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa. Sedangkan yang komparatif itu membandingkan dua perlakuan atau lebih suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Aspek yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Deskriptif kuantitatif menggunakan metode survei untuk berinteraksi langsung dengan subjek yang dapat berupa kuesioner atau pendapat. Studi dokumentasi menggunakan dokumen, arsip, atau laporan sebelumnya sebagai data. Nah, yang komparatif itu dilakukan sealami mungkin dengan melakukan pengumpulan data dengan suatu perintah. Nah, terus yang aspek selanjutnya itu analisis kuantitatif. Deskriptif kuantitatifnya, pendekatan ini menggunakan data numerik untuk menggambarkan suatu fenomena. Yang komparatifnya, analisis komparatif dapat melibatkan perbandingan kuantitatif. Selanjutnya, dilihat dari aspek perangkat lunak analisis data. Di sini ada aplikasi SPSS yang digunakan untuk analisis deskriptif seperti frekuensi, rata-rata, dan distribusi. R yang merupakan perangkat lunak, analisis statistik, dan visualisasi data. Di sini juga ada aplikasi Excel yang sering digunakan untuk pengolahan data dasar dan analisis statistik sederhana. Terus yang komparatif itu ada aplikasi SEM atau Structural Equation Modeling yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam konteks komparatif. Minitab memungkinkan analisis multivarian dan perbandingan antar grup dengan teknis statistik yang lebih kompleks. Terus juga ada aplikasi PLS atau Partial Least Squares yang cocok digunakan untuk menganalisis data dengan jumlah sampel yang lebih kecilnya. Nah, aspek yang terakhir yaitu hasil penelitian. Deskriptif kuantitatif bersifat numerik dan terstruktur, seringkali disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau statistik yang menekan pada standar teknis perbandingan yang tervalidasi. Sedangkan yang komparatif itu menekan pada bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Perbandingannya itu dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain.